أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Mana rapimu? Mana semangatmu? Alhamdulillah masih pada semangat. Baik, di sini Ustadz akan menyampaikan sebuah kisah, sebuah penelitian di luar negeri. Ada seorang pakar psikologi, guru besar psikologi, mengadakan penelitian kepada 40 orang mahasiswa. Yang mana 40 orang mahasiswa ini dibagi dua. Yang pertama adalah kelompok A, yang mana kelompok A ini diberikan tugas untuk mengeluarkan kata-kata yang positif setiap hari sampai 30 hari. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok B, yang mana kelompok B ini diberikan tugas untuk mendengarkan kata-kata yang negatif selama 30 hari. Kemudian setelah itu, setelah 30 hari, mereka diperintahkan untuk datang ke kampusnya. Namun sebelum itu, pakar psikologi ini mengundang 100 orang koresponden, yang mana tugasnya adalah untuk memilih dari 40 peserta mahasiswa yang lewat di depannya, kemudian untuk memilih mana yang termasuk kelompok A dan mana yang termasuk kelompok B. Dari 100 koresponden itu hanya diberikan setiap orangnya adalah 1 lembar yang berisi foto mahasiswa dan pilihan A atau pilihan B. Jadi tugasnya hanya memilih apakah ini termasuk kategori A atau ini termasuk kategori B. Setelah selesai, kemudian satu persatu mahasiswa itu diberikan perintah untuk berjalan di depan koridor, yang mana di samping koridor itu ada sebuah ruangan kaca yang sudah tersedia 100 orang koresponden. Mereka melihat dari balik kaca dan mahasiswa tidak tahu bahwa di sebelah koridor itu ada 100 orang koresponden yang akan menilainya. Ternyata setelah selesai, mulai dari pukul 10 sampai pukul 2 siang, pukul 3 semua rekap dari 100 koresponden itu dikumpulkan dan didata. Setelah direkap dan hasilnya sangat menakjubkan bahwa dari 100 koresponden itu semua jawabannya benar. Padahal sebelumnya 100 koresponden itu mereka tidak mengenal dan bahkan mereka tidak tahu mana 20 peserta mahasiswa yang diberikan tugas untuk mengatakan kata-kata yang positif dan mana 20 peserta mahasiswa yang diberikan tugas untuk mengucapkan kata-kata yang negatif. Namun ternyata hasilnya sungguh sangat mengejutkan bahwa 100 koresponden itu mendapatkan jawaban yang tepat dari 40 peserta mahasiswa tadi. Kemudian setelah itu pakar psikologi ini, guru besar psikologi ini menjelaskan kenapa bisa jawaban dari 100 koresponden ini benar semuanya, tepat semuanya. Ternyata penelitian atau kesimpulan dari penelitian itu bahwa dalam setiap diri manusia ada sekitar triliunan sel yang terdapat di dalam diri manusia, dan setiap 30 hari itu selnya mati, kemudian akan tumbuh sel baru, dan sel baru itu sifatnya netral, tergantung apa yang didengar, tergantung apa yang diucapkan, dan tergantung apa yang selalu dilihatnya. Dan sehingga dengan begitu sel-sel ini akan mengeluarkan aura-aura yang sesuai dengan database yang diterimanya. Kalau seandainya 30 hari, selama 30 hari itu sel ini selalu mengucapkan kata-kata yang positif dari dirinya atau selalu mendengarkan kata-kata yang positif,
yang baik-baik atau selalu melihat yang baik-baik, maka insya Allah setelah 30 hari kemudian, maka sel itu akan mengeluarkan dari aroma atau dari aura wajah orang tersebut adalah sebuah kebaikan. Dan bahkan tingkah lakunya pun akan berbuat menjadi lebih baik. Kemudian begitu juga ketika sel itu selalu terbiasa dengan kata-kata yang negatif, atau selalu mendengar kata-kata yang negatif, mengucapkan kata-kata yang negatif, maka 30 hari kemudian dari sel itu akan mengeluarkan aura yang negatif pula dan tingkah laku yang negatif pula. Maka oleh karena itu pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana selama 30 hari di bulan Ramadan ini kita membiasakan hal-hal yang negatif, itu akan berakibat kepada 30 hari kemudian. Oleh karena itu mari kita biasakan bagaimana selama 30 hari ini kita biasakan dengan hal-hal yang positif, yaitu salah satunya adalah murojaah Al-Quran, murojaah hafalan kita, menambah hafalan Al-Quran kita. Maka insya Allah ketika telinga kita sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang didengarnya, lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat ayat demi ayat dari Al-Quran, kemudian 24 jam itu kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah setelah 30 hari kemudian sel-sel dari tubuh kita itu akan mengeluarkan aura-aura yang positif. Orang akan senang melihat kita, kemudian akan tampak kesolehan dari muka-muka kita. Oleh karena itu kepada antum semuanya, anak-anak Ustadz khususnya untuk kelas 3, mari kita jangan malas-malas untuk murojaah Al-Quran, untuk menambah hafalan Al-Quran. Kalian bisa membaca Al-Quran setelah setiap selesai sholat fardu. Kalau seandainya target 1 bulan khotam 1 kali, maka silakan kalian bisa membaca setiap selesai sholat fardu 2 lembar Al-Quran. 2 lembar setiap selesai sholat fardu, maka 5 kali 2 berarti 10 lembar, dan itu adalah 1 juz setiap harinya. Dan insya Allah ketika sudah 30 hari maka insya Allah akan khatam Al-Qurannya. Oleh karena itu semangat terus, istiqomah terus untuk merojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena itu insya Allah adalah kebaikan untuk kita semuanya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan pahala yang sebesar-besarnya, sudah Allah siapkan pahala yang berlipat ganda, terutama di bulan Ramadan ini. Ustaz, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.